ulama menyebutkan definisi ta'ziyah itu adalah alhamlu ala sabri biwa'dil ajri. Jadi menyampaikan perkataan sabar, ungkapan yang mengarahkan seseorang untuk bersabar dengan musibah kematian yang baru saja menimpanya, serta mengingatkan dia akan biwa'dil ajri, akan janji balasan baik dari Allah jika dia mampu berlaku sabar dengan musibah kematian tersebut. Wad du'a'u lil mayyit, dan mendoakan mayitnya yang baru saja meninggal, serta ahli musibah didoakan agar diberi kesabaran, keikhlasan, ridha menerima musibah itu, serta Allah berikan pengganti yang lebih baik, ya, termasuk balasan lebih baik dari musibah yang baru saja mengenai mereka. Itulah artinya ta'ziyah. Ringkasnya, menurut bahasa, ta'ziyah itu menghibur, ya. Baik, beberapa hal penting terkait dengan ta'ziyah di sini. Yang pertama, bahwa sebaiknya ungkapan ta'ziyah itu disampaikan kepada sesama muslim dengan lafaz-lafaz ta'ziyah seperti apa yang Rasul ucapkan semasa hidupnya. Kalau itu bisa, selama itu memungkinkan. Cuma kan seringkali kita tak ingat lafaz ta'ziyah dalam bahasa Arab. Misalnya inna lillahi ma akhaz wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Artinya itu sungguhnya milik Allah lah apa-apa yang dia beri, dan milik dia pula apa yang dia ambil. Hendaklah engkau bersabar dan hendaklah engkau mengharapkan balasan dari Allah. Itu kan sulit untuk dihafal. Jadi kira-kira dengan bahasa apapun yang bisa dipahami oleh ahli musibah, bahwa kita tengah menghiburnya, intinya apa, bahasa-bahasa yang baik, yang mengarahkannya untuk berlaku sabar, yakin akan adanya balasan baik jika mereka bersabar, serta mendoakan ampunan bagi mayit dan balasan kebaikan bagi ahli musibah untuk ikhlas menerima musibah tersebut. Itu boleh, tidak harus berpegang kepada lafaz-lafaz yang Rasul ucapkan semasa hidupnya, tapi itu lebih baik jika memungkinkan. Nah, wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayyam la yatajawazuha. Tidak ada dalil yang tegas yang membatasi bahwa takziah alias upaya kita untuk menghibur ahli musibah itu hanya terbatas selama 3 hari 3 malam saja. Nah, ini penting diingatkan. Nggak ada batasan dalilnya itu. Artinya, sudah seminggu rasanya udah nggak pantas lagi saya menyebut takziah. Boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Kalau mungkin belum berkesempatan kita hadir setelah seminggu wafat orang tua misalnya, baru libur, ada masa kosong, datang nggak apa, saya sampaikan takziah. Mohon maaf ya, saya nggak sempat ikut menyolatkan karena kesibukan di kantor misalnya. Sampaikan takziah, sabar ya, semoga Allah ampuni dosa. Itu boleh. Nggak ada dalil yang kuat membatasi sampai 3 hari saja, nggak boleh lebih, itu nggak ada itu. Ya. Nah, yang ada adalah batasan tentang yang saya dapat di riwayatnya, batasan tentang wanita untuk berihdad. Apa ihdad itu? Melarang dirinya untuk tidak berhias, untuk tidak mengenakan celak, ya, tidak berhias, tidak mengenakan wewangian. Karena apa? Karena tengah ditimpa musibah kematian. Nah, ada ibu-ibu di belakang. Ini mungkin lebih terkait kepada ibu-ibu. Berapa lama? Ya, pertanyaannya, berapa lamakah masa di mana seorang wanita boleh berkabung? Itu bahasa berkabung. Itu ada riwayat yang menyebutkan batasan berkabung. Ada yang tahu jawabannya? Karena pernah kejadian begitu. Ada orang tua sahabat saya waktu masih belajar di Kairo dulu, melakukan perjalanan umrah dari Jawa Timur ke Saudi Arabia, transit di Mesir, jumpai anaknya. Tiba-tiba sewaktu di Mesir dapat berita meninggal suaminya. Itu sempat menjadi pertanyaan kami yang belajar ketika itu. Apakah sang ibu boleh melangsungkan perjalanan umrahnya menuju tanah suci atau wajib balik pulang ke rumah? Ya. Nah, ini kalau bicara fikih pulang. Bicara fikih pulang. Bicara fikih pulang. Memang berat itu bicara fikih pulang. Karena
ya, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu masa ihdad alias berkabungnya adalah selama 4 asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu dia tidak boleh berhias, ya, dia tidak boleh mengenakan wangian, bahkan dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa diwakilkan dan harus, yang mengharuskan untuk keluar. Misalnya untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anak-anaknya harus keluar dia, karena nggak ada tulang punggung keluarga, dialah yang harus memenuhi nafkah anaknya, harus silahkan. Tapi jangan berhias selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kembali pada masalah tadi, ya, untuk batasan takziah intinya tidak ada dalil yang kuat yang membatasi kita hanya boleh menyampaikan takziah itu selama 3 hari, nggak boleh lebih, ya. Ya, mengenai berkabung, baik. Riwayat mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang wanita berkabung lebih dari 3 hari 3 malam. Berkabung lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, jadi batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Itu pun jika suaminya izin. Jika suaminya izin. Ya, kalau dan itu biasanya terarah kepada kerabatnya yang meninggal. Kerabat berarti orang-orang yang punya pertalian darah mahramnya, ayahnya, ya, saudara kandungnya, ibunya, atuknya, neneknya. Ya, di luar daripada itu tidak dianjurkan bagi dia untuk berkabung selama itu. Bisa dipahami Ibu ya? Di luar dari orang-orang yang punya pertalian darah alias mahramnya, tidak dianjurkan bagi seorang wanita untuk berkabung sampai 3 hari 3 malam. Nah, jika yang meninggal itu adalah kerabat yang punya pertalian darah dengan dia, ayah kandungnya, ibu kandungnya, kakek nenek kandungnya, saudara kandung dia, maka dia boleh, ya, berkabung ihdad dalam bahasa fikihnya selama 3 hari 3 malam. Itu pun jika diizinkan oleh sang suami. Jika baru berjalan 1 hari 1 malam suami bilang berhiaslah dek, apa hukumnya? Mana harus didahulukan, berkabung atau mematuhi perintah suami? Wajib bagi dia untuk mematuhi perintah sang suami ketika itu. Nah, itu lebih utama. Tapi untuk masalah takziah nggak ada batasan. Artinya menyampaikan ungkapan menghibur kepada ahli musibah yang baru saja dihadapkan kepada musibah kematian. Nah, seterusnya, wa yanbaghi ijtinabu amrayni wa in tataba'a an-nas 'alaihima. Ada 2 hal penting di sini yang sepatutnya kita hindarkan terkait dengan takziah. Tapi ini seringkali berlangsung dalam kehidupan kita sampai sekarang. Ya, bukan hanya di tanah air, di negeri Arab pun banyak masih berlangsung sampai sekarang dan sulit untuk ditinggalkan ini. Apa itu? Yang pertama, berkumpul untuk maksud takziah. Berkumpul semua keluarga besar. Dengan maksud ingin saling menghibur, memberikan ucapan berbelasungkawa begitu. Berkumpul. Ya, artinya apa? Sesuai sunnah Rasul sebenarnya tidak ada anjuran untuk berkumpul berlama-lama begitu. Yang ada adalah perintah untuk menang fardu kifayahnya. Itu fardu kifayahnya iya. Sedapat mungkin sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, misalnya cucu, misalnya kita hadir untuk turut sholat atas jenazah kerabat kita yang meninggal tadi, ya, dan mendoakan. Tapi apakah ada tuntunan dari Rasulullah kepada para kerabat untuk berkumpul berdiam dalam kurun waktu tertentu di situ karena tengah berkabung? Jawabnya tidak ada, nggak ada. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian karena satu dan lain alasan dan keperluan, misalnya jika ada kerabat yang berdomisili di luar provinsi atau bahkan di luar kota, ini kan kadang itu mendapat kecaman. Memang dia itu tak tahu berkeluarga itu, sudah nyata-nyata ayahnya meninggal, misalnya tak mau binomat datang sini misalnya untuk kumpul dengan keluarga. Kadang-kadang memang ada satu dan lain kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya, yang ada itu adalah tuntutan untuk menyolatkannya. Dan ketika kewajiban sholat yang merupakan fardu kifayah atas mayit itu sudah tegak, maka dengan kata lain gugurlah pula kewajiban tentang kepada anak yang di perantauan tadi. Nah, kenapa itu tidak disukai? Bahkan Imam Syafi'i serta Imam Nawawi mengatakan makruh hukumnya itu. Menyengaja berkumpul, apalagi untuk waktu yang agak-agak lama.
karena tengah berkabung keluarga besar ini gitu. Itu